Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di acara Punten. Apa Punten? Podcast untuk penyakit tidak menular. Di sini kita kedatangan tamu, masih orang puskesmas. Masih orang puskesmas juga, perawat. Puskesmas, oh ya perawat. Ya boleh langsung perkenalan diri ya. Boleh langsung perkenalan. Boleh. Ya, perkenalkan saya Tandika Eka Putra Nur Hakim. Ya. Perawat di sini. Profesinya perawat. Profesi nurse perawat di sini, sekaligus pemegang program Indra. Pemegang program Indra. Indra itu masuk ke PTM ya, Kang? Betul, salah satu cabang ataupun dari program PTM, penyakit tidak menular. Salah satunya itu kan kemarin kita bahas hipertensi tuh ya. Betul. Sekarang kita bahas tentang Indra. Terus kalau dari program Indra mau bahas tentang materinya tentang apa? Ya tentang Indra ya, tapi lebih spesifiknya Lebih apa? spesifik berhubung gini, jadi kan cuaca nih banyak perubahan ya. Pagi-pagi kadang panas gitu, sampai siang tiba-tiba menjelang sore hujan. Nah, apa sih sebenarnya cuaca yang berhubungan sama penyakit Indra? Salah satunya adalah katarak gitu. Katarak yang notabene itu bisa terjadi karena salah satunya faktor cuaca juga gitu. Sip, mantap lah. Jadi nyambung lah ya dengan keadaan cuaca sekarang. Betul, nyambung banget. Oke. Sekarang mulai kan kita mau bahas katarak nih. Sebenarnya katarak itu apa sih? Kalau misalnya kalau diartikan gitu ya, mungkin. Diartikan ya. Mungkin masyarakat juga sebenarnya udah ada yang mengalami, merasakan dan juga udah ada yang tahu. Ya, betul. Cuma untuk secara pengertian itu adalah terjadinya keruh di bola matanya. Jadi, di lensa. gitu ya, betul, matanya. lensa yang kayak ada yang hitam. halangin gitu kan? Betul. Okay. Lensa yang hitamnya bagian yang tengahnya itu. Yang tengahnya. Yang kecil. Ya, bukan yang putihnya ya? Bukan, yang hitamnya itu. Jadi ada keruh gitu. Siap. Kurang lebih kayak gitu ya. pengertiannya. Jadi ada yang keruh-keruh di mata intinya gitu ya, di bagian yang hitamnya. Terus kalau tanda gejalanya gimana? Yang selain keruh tadi? Iya. Tanda gejalanya biasanya yang dialami oleh para penderita katarak yaitu terjadinya buram, penglihatannya jadi buram, seperti adanya halimun atau kabut asap. Betul, kabut asap. Terus kalau misalkan ngelihat sinar matahari atau cahaya itu terjadi sangat silau. Kalau kita kan ngelihat sinar matahari atau misalkan siang hari kayak gitu biasa aja ya, nggak terlalu silau gimana gitu. Tapi kalau misalkan penderita katarak biasanya silau banget. Itu kayak nggak nyaman. Ibarat kita kena senter, matanya kena senter. Wah itu kayak gitulah kurang lebih. Nah, kaget lah ya. Betul. Terus penglihatannya biasanya nih kalau ngelihat lampu itu tuh ada bayangan atau ada lingkaran warna kuning di objek tersebut. Oh, jadi di objeknya bukan di objeknya. Jadi ibarat kita ngelihat salah satu objek, nah di sekitar objeknya itu terjadi ada kayak lingkaran kayak gitu. Terus tanda gejala lainnya adalah ketika melihat objek itu pasti ada bayangan. Ada bayangan kayak blur gitulah. Ngeblur. Pokoknya dalam pandangan juga udah nggak nyaman ya. Berarti kalau udah ada kerasa gejala kayak gitu harus wajib diperiksa ya? Betul, langsung diperiksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu langsung bakal kelihatan kayak gitu atau ada awal-awalnya kayak gimana? Awal-awalnya biasanya dari pandangan berkurang, nggak nyaman, kayak gitu-gitu. Terus ibarat ngelihatnya jadi kurang tajam gitu. Terus beda ya sama mata minus kan beda ya? Beda. Nah, perbedaannya adalah ketika kita mata minus itu
kerasa oleh salah satu penderita, terus diperiksain, dapat kacamata nyaman beberapa waktu ke depan, bahkan ada yang sampai tahunan. Oke, kalau katarak nggak bisa cuman pakai kacamata ya? Nggak bisa. Harus. Jadi yang katarak tuh ibarat gini teh, kalau misalkan ada nggak nyaman di mata, ya, terus diperiksain, dapat kacamata. Iya. Nah, jarak berapa minggu, berapa bulan itu udah kayak nggak nyaman, pengen ganti lagi kacamatanya. Nah, itu salah satu jadi nggak tanda. cocok lagi, nggak cocok Nah, gitu ya? itu. Ternyata katarak juga gitu sih, ketidakcocokan. Belah. Nggak nyambung gitu. Bener-bener ya. Ya gitu teh. Oke, itu dari tanda dan gejalanya. Terus orang bisa kena katarak itu kenapa ya Kang? Faktornya apa gitu? Faktor-faktor resikonya yang paling dominan adalah menurut para ilmuwan itu usia degeneratif atau penurunan fungsi organ. Biasanya terjadi di atas 40 tahun. 40 tahun. Bisa juga yang selanjutnya adalah keturunan. Faktor resiko lainnya yang selanjutnya bisa karena faktor kebiasaan atau lingkungan yang tadi di awal. Di awal saya bilang faktor cuaca. Nah, untuk yang sering terpapar sinar matahari itu bisa sangat beresiko terkena katarak dalam jangka waktu yang sangat lama. Maksudnya misalkan nggak akan terpapar, misalkan sekarang terpapar sinar matahari nih, terus jarak 2 bulan ke depan tiba-tiba katarak enggak. Jadi yang sering gitu ya, sering, betul. Berarti lebih baik kalau yang sering di luar harus pakai kacamata hitam. Betul, nggak harus kacamata hitam juga sih. Yang penting anti radiasi sinar UV. Sinar UV aja. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Faktor kebiasaan merokok bisa. Oh, merokok juga bisa. Bisa, sangat bisa. Untuk yang merokok agak dikurangin dikit lah, karena kalau faktor resikonya lebih tinggi ya kalau yang sering merokok ya. Betul, kayak gitu. Faktor ada sangkut pautnya sama yang sebelumnya, podcast sebelumnya, yang hipertensi, diabetes, kayak gitu-gitu, itu bisa berpengaruh. Bisa, ya? Kayak gitu. Faktor-faktornya. Terus, nah kalau misalnya udah nih, udah katarak nih ya. Betul. Terlanjur katarak ya. Terlanjur katarak. Oke. Nah itu bisa diobatin sampai sembuh nggak Kang? Kalau diobatin bisa, cuma tidak menggunakan obat. Nggak bisa pakai obat ya? Nggak bisa pakai obat yang dikonsumsi gitu? Nggak bisa, ya. Obat oles? Nggak bisa. Itu kayak tawar-menawar ya jatuhnya, Bu. Jadi katarak tuh salah satu pengobatannya dengan cara operasi. Oh, jadi jalan satu-satunya cuma jalan operasi? satu-satunya operasi. Nggak bisa diterapi kayak nggak gitu? bisa. Kecuali diantisipasi sebelumnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau udah katarak emang harus dioperasi? Harus dioperasi. Tapi ada nggak kasusnya, kan itu dari 45 tahun ke atas? Kalau di kurang dari 40 tahun ke atas, kalau kurang dari itu ada nggak? Ada kemungkinan? Ada kemungkinan di bawah 40 tahun kalau misalnya beresiko. Iya. Faktor resikonya yang tadi, yang ngerokok, terus punya riwayat diabetes, sering pakai tetes mata tuh. Ya. Balik lagi ke pola hidup sih ya. Kalau ini kalau penyakit tidak menular itu benar. Pola hidup kita sendiri. Mata pedih dikit-dikit, tetes mata, kayak gitu, kucek-kucek, kayak gitu-gitu. Oh, sering pakai tetes mata juga? Ngaruh. Apalagi yang mengandung steroid kayak gitu, obat-obatan. Jadi jangan asal-asalan sakit mata terus beli ke apotek terus ditetes-tetes sendiri, itu harus ada resep dari dokter ya kalau gitu ya. Betul. Mending ke fasilitas kesehatan ya. Ya, kayak gitu. Mau klinik, puskesmas atau rumah sakit itu sama aja. Kalau punya BPJS mending ke puskesmas aja sih ya. Betul. Habis juga kan ya ke puskesmas aja tentunya. Oke, itu pengobatannya tadi cuma bisa pakai dioperasi dengan ya. cara operasi. Nah, biar gak sampai dioperasi ini ya, biar gak sampai katarak, pencegahannya kayak gimana? Tadi pencegahannya dioles-oles sedikit. Ya, tambahin lagi deh. Yang seperti tadi ya, kalau misalkan berkendara nih, terutama sekarang lagi marak-maraknya aktivitas mulai kembali normal lagi ya. Kemarin Bapak Presiden juga udah mengumumkan boleh lepas masker ya, dengan syarat-syarat tertentu, tapi ya di luar ruangan ya, di luar ruangan. Kayak gitu. Kalau kita masih dalam konteks yang wajar kayak gitu. Terus itu kurangin terpaparnya sinar UV dengan cara memakai kacamata anti radiasi UV kayak gitu-gitu. Sekarang kan udah banyak tuh ya. Terus kurangi ngerokok atau kena asap rokok, kurangi
pemakai obat-obatan tetes mata terutama yang mengandung steroid yang kayak gitu-gitu pakai obat mata secara bebas maksudnya ya tanpa indikasi dokter gitu. Jangan asal-asalan gitu ya intinya ya. Jangan main obatin sendiri gitu. Karena kalau nggak tahu kan bisa beresiko kayak gitu. Apapun juga yang berlebihan akan beresiko kayak gitu. Terus kurangin makan makanan atau minuman yang manis yang mengandung kadar gula yang tinggi, itu menyebabkan diagnosa diabetes. Nanti diabetes itu lama kelamaan bisa beresiko terjadinya katarak gitu. Dari diabetes tuh bisa ya. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Harus diwaspadai dari ini. Jadi kembali lagi sih sebenarnya dari pola hidup kita, dari apa yang kita konsumsi gitu ya. Kayak perbanyak sayuran mungkin ya, perbanyak buah-buahan, terus minum air bening yang banyak. Air mineralnya harus cukup juga sih. Cukup ya, sesuai kebutuhan kita ya. Kalau air gitu ya. Terus apa lagi ya Kang? Kurang lebih kayak gitu. Jadi faktor-faktor resiko yang tadi udah disebutkan dikurangin aja atau dihindari lah kalau bisa. Merokok juga dihindari. Kayak gitu ya. Para generasi muda. Generasi muda penyelamat bangsa. Kalian pesannya buat warga Nagrek tercinta. Warga Nagrek kalau misalkan ada yang mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, boleh konsultasi dulu secara via telekomunikasi. Bisa datang langsung, bisa telekomunikasi. Betul. Untuk datang langsung bisa aja langsung ke pendaftaran, nanti diperiksa lebih lanjut. Untuk via telekomunikasi bisa lewat teman online atau konsultasi secara online. Itu kita nomor punya program gitu ya. Betul. Puskesmas lagi bisa konsultasi secara online. Bisa nomornya kemana Kang? Di bawah ini. Boleh di bawah ini. Itu editor kalau editin ya. Diedit ya, Bapak editor. Atau di 0812 22 05 4200. Atau bisa lihat di di akun berikutnya. Bukan akun, apa sih, video berikutnya di 2021. Itu ada tentang teman online. Kita ngejelasin secara detail gimana prosesnya. Pokoknya pelayanannya sampai jam 2 ya tentunya. Iya, sampai jam 2. Dan bisa ngambil kalau ada dikasih obat, bisa ngambil obat secara langsung ke puskesmas. Soalnya kalau misalkan udah dioperasi itu nanti agak lumayan lama penyembuhannya. Bisa biayanya gimana dok? Dok. Iya, kalau misalkan biayanya selagi ada BPJS itu gratis. Tapi screening sebelum itunya kalau misalkan ada yang nggak di cover oleh BPJS itu tetap harus memenuhi administrasi. Paling cuma ngecek gula darah kayak gitu-gitu aja sih, tensi. Kalau gula darah kan sekarang ada programnya juga gratis kan, jadi sejauh ini masih gratis. Kalau misalnya dioperasi bayar sendiri itu bisa berapa? Kalau bayar operasi katarak secara umum gitu ya istilahnya, itu bisa lebih dari 2 jutaan sampai dengan selesai kayak gitu. Dan ada pilihan sekarang tuh, ada operasi yang secara manual dengan operasi menggunakan dibedah gitu ya, ada yang menggunakan laser tapi tingkat panasnya itu sangat rendah. Jadi sekarang tuh yang lagi tren pakai laser, cuma masih terbatas di beberapa rumah sakit kayak gitu. Jadi nggak di semua rumah sakit. Betul kayak gitu. Jadi daripada uang 2 juta dipakai buat operasi, beli cilok biasa beli berapa? 1 gerobak. Beli cilok bisa beli banyak gitu. Iya. Terus itu pesan-pesannya ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau cukup atau masih ada gitu. Atau masih ada yang penasaran nih? Boleh nanti langsung aja di komen di kolom komentar ya, nanti kita bahas lagi, dijawab lagi ya. Kayak gitu. Nanti kita jawab sama adminnya, dan mau via WA boleh yang nomor tadi disebutkan, tapi hanya WA ya, hanya pesan. Only WA ya, nggak bisa telepon. Nggak bisa telepon ya. Gitu. Adminnya sombong ya. Emang nggak bisa ditelepon. Emang nggak bisa ditelepon, bukan sombong sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Mungkin bisa lewat Instagram. Instagram boleh ya. Instagram kita ada di @puskesmas_nagrek19. Jangan lupa di follow. Terus ada Facebooknya Puskesmas Nagrek, YouTube-nya tentunya Puskesmas Nagrek. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya tentunya. Gitu. TikTok juga ada sebenarnya kita. Puskesmas 2019. Boleh lah
PKM Nagrek 2019. Nanti dicantumin sama editornya di bawah ini ya. Pokoknya video-video di YouTube kita juga banyak gitu ya. Boleh dilihat itu, di share, kalau bisa di subscribe juga ya. Oke, gitu. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada yang udah terpapar dengan katarak ataupun misalkan keluarganya ada yang punya gejala tersebut, ya, tapi belum tahu nih ini katarak atau enggak, boleh langsung datang ya. Ya, lebih baik periksain dulu untuk memastikan bahwa itu katarak atau bukan gitu. Ya, lebih baik antisipasi daripada mengobati. Daripada 2 juta bayar buat operasi, daripada buat operasi lebih baik buat rekreasi. Oke, siap, mantap. Daripada buat operasi mending buat rekreasi. Betul kan, kayak gitu. Oke, cukup mungkin ya Kak? Alhamdulillah cukup. Oke, cukup ya. Terima kasih atas pemaparannya. Mudah-mudahan bisa diterima sama warga Nagrek sekalian gitu ya. Bisa ilmunya bisa diterapkan juga gitu ya dari pencegahannya tadi. Terus apa lagi ya? Udah mungkin cukup ya. Jangan lupa tadi follow sosial media kita. Dan Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Kalau masih penasaran ada yang belum kita bahas nih, boleh di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat-sehat. Dadah.